Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Puspitasari dengan NIM 200205502016. Saya mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika S1. Di sini saya akan menjelaskan tugas bahasa Indonesia saya dengan judul Bahasa Indonesia dalam bidang keilmuan. Definisinya, bahasa Indonesia keilmuan atau BIK merupakan ragam bahasa yang memiliki ciri-ciri khusus. Ciri-cirinya yang khusus itu tersebar pada berbagai aspek sebagaimana diuraikan berikut ini. A. Cendekia. Bahasa cendekia keilmuan BIK bersifat cendekia dengan pengertian bahwa BIK mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat, membentuk pernyataan yang tepat, seksama, dan abstrak. Kalimat-kalimatnya mencerminkan ketelitian yang objektif sehingga suku-suku kalimatnya mirip dengan proposisi logika. Jika sebuah kalimat untuk mengungkapkan dua buah dan masing-masing gagasan itu memiliki hubungan kausalitas, dua proposisi beserta hubungannya itu harus tampil secara jelas dalam kalimat. Sebagaimana tampak pada contoh berikut. Pertama, pada era globalisasi, informasi ini dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai-nilai moral bangsa Indonesia, terutama karena pengaruh budaya Barat yang masuk ke Indonesia. Kedua, kemajuan informasi pada era globalisasi ini dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai-nilai moral bangsa Indonesia, terutama pengaruh budaya Barat yang masuk ke negara Indonesia, yang dimungkinkan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan moral bangsa Indonesia. Kadang-kadang, perbedaan kecermatan pikiran pada kedua kalimat begitu sedikit bagaimana tampak pada tiga contoh berikut. Pertama, pergeseran nilai budaya bangsa terjadi karena pengaruh budaya Barat yang masuk ke Indonesia. Kedua, terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya bangsa disebabkan oleh pengaruh budaya Barat yang masuk ke Indonesia. Ketiga, terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya bangsa karena pengaruh budaya Barat yang masuk ke Indonesia. Kecendekiaan juga tampak pada ketepatan dan kesaksamaan penggunaan kata. Dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan antara bentukan pen, an, dan bentukan an. Penggunaan kata dua bentukan itu tentu saja berbeda. Dalam laporan penelitian misalnya, jika substansi yang ditampilkan adalah kegiatan proses memerikan, kata yang digunakan adalah pemerian. Jika substansi yang ditampilkan adalah hasil memerikan, kata yang digunakan adalah perian. Dengan cara demikian, dapat pula dibedakan penggunaan kata pembahasan dan bahasan atau pemberian dan berian. B. Lugas dan jelas. BIK digunakan untuk menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Hal itu dapat direalisasikan jika setiap gagasan diungkapkan secara langsung. Makna yang diungkapkan dalam BIK adalah makna lugas. Pengungkapan secara kias tidak dibenarkan. Contoh kalimatnya, para pendidik yang kadang kala atau bahkan sering kena getahnya oleh ulas sebagai anak-anak mempunyai tugas yang tidak ringan. Gagasan ini tidak bermakna lugas. Kemudian, contohnya, para pendidik yang kadang-kadang atau bahkan sering terkena akibat ulas sebagai anak-anak mempunyai tugas yang berat. Gagasan ini diungkapkan secara langsung. Contohnya lagi, penanaman moral di sekolah sebenarnya merupakan kelanjutan dari penanaman moral di rumah. Yang dilaksanakan kelanjutan dari penanaman moral di rumah. Yang dilaksanakan melalui mata pelajaran pendidikan. Moral Pancasila yang merupakan mata pelajaran yang paling strategis karena langsung menyinggung tentang moral Pancasila. Juga diintegrasikan ke dalam mata pelajaran agama, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan sejarah, perjuangan bangsa, dan kesenian. Gagasan ini tidak jelas. Kemudian, kalau pada zaman Kalijaga kesenian wayang, termasuk dalam ceritanya digunakan sebagai media penyebaran agama, maka di masa sekarang lebih tepat apabila penanaman budi pekerti dalam cerita wayang melalui pengajaran apresiasi, pengungkapan gagasan dengan dua buah kalimat secara salah. Kemudian, kalau pada zaman Kalijaga kesenian wayang termaksud dalam ceritanya digunakan sebagai media penyebaran agama. Sekarang, kesenian wayang itu digunakan sebagai media
penanaman budi pekerti melalui apresiasi. Ya, kalimat ini gagasan diungkapkan dengan sebuah kalimat. Selanjutnya, formal dan objektif. Komunikasi ilmiah melalui teks ilmiah merupakan komunikasi formal. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam komunikasi ilmiah berciri formal. Hal itu berarti bahwa unsur bahasa Indonesia yang digunakan dalam BIK adalah unsur-unsur bahasa yang berlaku dalam situasi formal atau resmi. Ciri-ciri formal itu tampak pada berbagai lapis unsur bahasa, kosakata, bentukan kata, dan bentukan kalimat. Pada lapis kosakata dapat ditemukan kata-kata yang berciri informal sebagaimana tampak pada daftar berikut. Ciri formal juga ditampakkan pada unsur bentukan kata. Bentukan kata tertentu menandai ciri formal, sementara bentukan kata yang lain menandai ciri informal sebagaimana tampak pada contoh-contoh berikut. Contoh, bentukan kata berciri formal: bercerita, berdagang, bersedih, bernyanyi, mencuci, melarang, membantah, tertabrak, terjatuh, terbentur, bertabrakan. Sedangkan bentukan kata berciri informal: cerita, dagang, sedih, nyanyi, nyuci, ngelarang, membantah, ketabrak, jatuh, kebentur, tabrakan. Kemudian, ringkas dan padat. BIK berciri ringkas dan padat. Ciri ringkas direalisasikan dengan tidak adanya unsur bahasa yang tidak diperlukan. Dengan kata lain, pemakaian unsur bahasa dalam BIK itu dilakukan secara hemat. Dengan cirinya yang ringkas itu, diupayakan tidak terjadi pemborosan penggunaan unsur bahasa, unsur-unsur yang tidak diperlukan karena tidak fungsional. Dari segi pengungkapan, gagasan tidak digunakan. Ciri ringkas berkenaan dengan penggunaan unsur bahasa. Jika penggunaan unsur bahasa itu sudah ringkas, kandungan gagasan yang diungkapkan dengan unsur bahasa itu menjadi padat. Jadi ciri padat berkenaan dengan kepadatan gagasan yang terungkap. Jika gagasan yang terungkap sudah memadai dengan unsur bahasa yang terbatas, tanpa pemborosan, ciri kepadatan sudah terpenuhi. Karena itulah, ciri padat dan ringkas merupakan dua ciri yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian konsisten, di mana unsur-unsur bahasa, ejaan, dan tanda baca dalam BIK digunakan secara konsisten. Sekali sebuah unsur digunakan sesuai dengan kaidah, unsur itu untuk selanjutnya digunakan secara konsisten sesuai dengan penggunaan itu. Penggunaan istilah teknis, di mana BIK digunakan dalam wacana teknis. Wacana teknis itu digunakan dalam bidang keilmuan tertentu sesuai dengan penggunaan itu. BIK digunakan dengan kelengkapan peristilahan teknis. Wacana tertentu dilengkapi dengan istilah-istilah teknis sesuai dengan bidang yang diungkapkan dalam bidang keuangan. Misalnya, dijumpai istilah-istilah debitur, kreditur suku bunga, moneter, rupiah murni, dana hangus, dan lain-lain. Sekian presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.